战必战。Halo sanak movie semua, masa muda berkarya, jangan lupa untuk selalu bahagia. Bagaimana kabar teman sanak movie semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Donghua Swan Emperor. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan menontonnya terlebih dahulu agar bisa mengerti alur dari ceritanya. Tanpa memperpanjang waktu, langsung aja kita bahas. Melanjutkan ceritanya, Raja Harimau Perak yang telah sampai di luar kota Baiyang. Di sana ia mengira bahwa orang-orang kota Baiyang mencoba untuk memprovokasinya dengan membuka pintu gerbang kotanya dengan sengaja. Saat itu juga Yue Xiemai pun datang. Kedatangannya ke sini dikejutkan dengan kabar bahwa Raja Harimau Perak memburu 4 master sekaligus. Maka dari itu ia bergegas menyusulnya. Raja Harimau Perak memuji kemampuan dari ras rubah bulan Yue Xiemai. Tentu itu pengetahuan keahlian khusus dari ras rubah bulannya, yang dapat mengetahui beribu-ribu mil apa yang terjadi di sekitarnya. Akan tetapi Yue Xiemai juga tidak menyangka, demi membalaskan dendamnya pada Bai Yaotian atau orang yang menyamar jadi Raja Harimau Iblis sebelumnya, Raja Harimau Perak tidak merasa gentar sama sekali. Sampai-sampai ia membahayakan dirinya sendiri yang ingin berencana memasuki kota Baiyang. Yue Xiemai mengatakan bahwa kota Baiyang memiliki kekuatan yang besar, yang mana memiliki 4 master, serta penjaga pedang tirani kota Baiyang sangatlah menakutkan. Akan tetapi Raja Harimau Perak tidak gentar sama sekali. Lebih lagi ini semua ia lakukan demi ras manusianya. Dan ia akan membunuh para pengkhianat, sekaligus memberikan contoh, agar bajingan yang mengkhianati ras manusia tidak terulang lagi. Tentu dengan tekad Raja Harimau Perak tidak ada satupun yang bisa menghentikan dirinya. 战必战斗！你看那高空，月如钩。 Yue Xiemai yang melihat Raja Harimau Perak yang hanya sendirian menyerang musuh. Ia beranggapan bahwa Raja Harimau Perak mencoba mengancam dunia. Raja Harimau Perak yang telah memasuki kota Baiyang. Ia tak menyangka bahwa banyak yang bersembunyi, serta ia dihadang oleh Li Baiyang, dan kita juga diperlihatkan seorang yang bernama Ni Qingfeng yang merupakan ras Dewa Mata Tiga. Tampak di sini Li Baiyang sedikit bertanya-tanya kenapa tiba-tiba ada Ni Qingfeng saat-saat seperti ini. Ni Qingfeng yang kedatangannya di sini dikarenakan tidak tahan dengan perilaku oleh pedang tirani 9 matahari, yang bersikeras bahwa 3 ras di pegunungan 100 binatang berada di bawah ancaman penjaga pedang milik Li Baiyang. Atau bisa disebut hanya bisa hidup di kawasan pegunungan. Dengan itulah ia sangat kesal mendengarkan itu semua. Di sini ia mengatakan pada Raja Harimau Perak agar berhati-hati, dikarenakan ras pedang tirani bertindak secara diam-diam. Ia pun mengiyakan itu, dan pertarungan pun terjadi. 战必战！霸刀守护，竟然不提前开启霸刀守护，难道？ 我与你战！将军，与我战！ Teknik demi teknik terkuat telah dikeluarkan oleh Li Baiyang.
Akan tetapi ia belum bisa menandingi kekuatan dari Raja Harimau Perak. Di sana Niking Ying mencoba memasuki perperangan. Akan tetapi pasukan dari ras pedang tirani dan yang lainnya pun datang. Di sana juga terlihat Yuling Xiu yang sudah lama tak muncul. Ia mengatakan orang-orang semakin kuat, bahkan Yue Xinmei juga sudah jadi lebih kuat dari dirinya. Tentu ia juga tidak akan mau ketinggalan, dan berniat untuk jadi lebih kuat. Pasukan ras pedang tirani yang semakin berdatangan. Raja Harimau Perak pun mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Mereka pun sangat kesal dengan kepergian Raja Harimau Perak dalam pertempuran. Akan tetapi mereka beranggapan Raja Harimau Perak masih dalam kawasan mereka, dikarenakan kuda naga putih petir atau yang bernama Sandian masih berada di sana. Mereka pun ingin membunuh kuda itu. Akan tetapi tempat diperlihatkan pada Raja Harimau Perak yang berada di warung makanan, dikarenakan ia sangat lapar, serta berniat memulihkan dirinya terlebih dahulu. 都没吃，哪还有劲？ Tak lama setelah itu Yue Xinmei pun datang. Ia sedikit kaget yang mana ia mengira bahwa Raja Harimau Perak berhenti bertarung karena dirinya kelaparan. Serta sedikit menuduh Raja Harimau Perak telah mencuri makanan seseorang. Akan tetapi Raja Harimau Perak mengatakan bahwa ia telah membayarnya. Bahkan ia membayarnya 3 kali lipat. 你是因为太饿才不再战的东西，这样真的好吗？ 烤羊腿不错，就是有点凉。我可是付了钱的。 Yue Xinmei juga sedikit khawatir dengan kuda naga putih petir yang takutnya ditangkap oleh ras pedang tirani. Tentu kuda naga putih petir tidak ada yang bisa menandingi kecepatannya. Bahkan Raja Harimau Perak saja dengan langkah meteornya tidak bisa mengejarnya. Di sini mereka kembali membahas tentang kerja sama mereka. Raja Harimau Perak sedikit mengatakan bahwa Yue Xinmei ras rubah bulan yang telah meninggalkan ras iblis surgawi, tentu masih dalam keadaan yang memperhatikan, dikarenakan sekiranya ras iblis surgawi tahu maka ras rubah bulannya tentu tidak akan aman. Yue Xinmei yang ingin bekerja sama dengan Raja Harimau Perak lebih mendalam agar bisa mendapat bantuan. Akan tetapi Raja Harimau Perak menolaknya. Dikarenakan Yue Xinmei yang merupakan nona besar dan ketua ras rubah bulan. Takutnya ia akan menipu Raja Harimau Perak. Serta ras rubah bulan juga sangatlah licik. Dan sebelumnya ia yang menyetujui kerjasama, dikarenakan tekad dan tujuan kuat yang telah Yue Xinmei lakukan demi ras rubah bulannya. Akan tetapi Yue Xinmei sedikit menceritakan tentang pertarungan 100.000 ras. Kota Bayang hanyalah bagian dari pegunungan 100 binatang. Termasuk 5 ras rubah yang terkuat, yaitu ras rubah langit, rubah ekor 9, rubah api, rubah asura, serta rubah salju. Dengan pertumpahan darah itu juga kekuatan seluruh ras rubah mereka turun drastis. Dan ras rubahnya jatuh ke dasar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh sebab itu mereka mengandalkan ras iblis surgawi untuk bertahan hidup. Serta sekarang ia telah menemukan lokasi 5 ras rubah terkuat yang berada di area terlarang di pegunungan 100 binatang. Dan itu juga merupakan salah satu tujuan Yue Xinmei datang ke tempat ini. Akan tetapi Raja Harimau Perak mengatakan bahwa semua hati wanita di ras rubah bulan memiliki niat yang tersembunyi. Terutama yang cantik. Semakin cantik gadisnya semakin licik dirinya. Dan ia juga mengatakan area terlarang sangatlah berbahaya. Tentu Yue Xinmei tidak ingin pergi sendirian ke sana. Dengan itulah ia meminta bantuan kepada Raja Harimau Perak. Dan ia menawarkan pada Raja Harimau Perak agar bisa bekerja sama. Yue Xinmei yang memiliki 3 pil tulang iblis naga yang dapat membentuk tulang kuda naga putih petir secara utuh. Serta akan memiliki kecepatan yang lebih dan tentu memiliki kekuatan yang kuat. Dan ia juga bisa membunuh Bei Yaotian untuk dirinya.
Serta di area terlarang juga banyak token. Juga ada Master Ranah Dharma Cahaya. Bahkan ada praktisi kuat yang akan memasuki ranah bintang hitam. Raja Harimau Perak yang mendengarkan itu juga ingin ke sana. Akan tetapi untuk kapannya ke area terlarang ialah yang akan memutuskan. Yue Xinmei terus membujuk Raja Harimau Perak. Akan tetapi Raja Harimau Perak telah memiliki rencana lain. Dan sedikit mengancam Yue Xinmei yang ingin bekerja sama dengannya harus menghargai waktu dirinya. Yue Xinmei pun menyetujuinya. Dan sedikit mengejek Raja Harimau Perak yang seorang pria yang tidak romantis sama sekali. Bahkan bisa-bisanya menolak wanita secantik dirinya. Ia pun akan menunggu kabar kapan akan ke area terlarang. Akan tetapi film pun bersambung. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Sebelum itu admin berterima kasih bagi teman semua yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan kita tunggu aja kelanjutan rilisan terbaru ceritanya.